kelakuan pemerintah Kota Tangerang Selatan ini membuat perda yang mengubah peruntukan tanah Bapak menjadi situ memang disetujui oleh Kementerian BPN Pusat. Betul. Dalam hal ini Dirjen ATR kan? Iya, betul. Yang lucunya lagi bahwa tanah sini dinyatakan sebagai situ hanya di atas kertas, yaitu hanya di RT RW. Kembalikan status tanah saya itu seperti semula, yaitu pemukiman. Karena tanah saya itu waktu dibeli itu adalah pemukiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Question TV, kali ini Question TV akan bercerita tentang bagaimana kasus-kasus tanah di Indonesia itu sangat kompleks sekali. Sudah berganti pemimpin, sudah berganti menteri, sudah berganti peraturan, sudah berganti kebijakan, masyarakat selalu dirugikan oleh tindakan sewenang-wenang, apakah itu mafia tanah atau apapun. Bahkan pemerintah kadang-kadang membuat peraturan yang banyak merugikan masyarakat, khususnya Badan Pertanahan Nasional. Itu sering membuat kebijakan yang sangat aneh. Nah, pemirsa Question TV, kali ini kita kedatangan seorang yang seorang pemilik tanah, di mana beliau adalah seorang pengusaha yang memiliki tanah sertifikat hak guna bangunan di Tangerang Selatan. Beliau punya tanah SHGB yang tanahnya itu dibeli secara sah. Tanah itu adalah tanah untuk permukiman, tapi tiba-tiba saja tanahnya kemudian diubah oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan menjadi situ. Situ itu dalam bahasa Sunda sama dengan danau atau telaga. Sehingga akibat kebijakan tersebut, akibat adanya peraturan dari pemerintah Tangerang Selatan tersebut, membuat tanah beliau sekarang hadir, itu tidak dapat dipergunakan untuk membangun perumahan di situ. Jadi disinilah letaknya mengapa beliau datang ke kami untuk bercerita tentang kasus yang dialaminya. Selamat siang Pak Henry. Selamat siang. Ya, Bapak sekarang datang ke kami, mungkin Pak Henry bisa menceritakan apa yang menjadi masalah Bapak dalam kasus pertanahan yang menimpa Bapak. Sejak kapan dan itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Mungkin Pak Henry bisa cerita biar juga masyarakat tahu kasus-kasus pertanahan di Indonesia ini begitu sangat banyak yang sangat janggal. Silakan Pak. Oke, ya, terima kasih. Saya adalah pemilik tanah sah bersertifikat hak guna bangunan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional sejak tahun 2008. Jadi tanah ini dibeli tahun 2008. Dan tanah ini masih berlangsung masa berlakunya sampai dengan saat ini. Pada saat saya membeli tanah ini, saya telah mengajukan izin-izin yang diperlukan untuk membangun perumahan kepada Kabupaten Tangerang. Dan terbitlah izin-izin yang diperlukan seperti site plan, izin penggunaan lahan, PL banjir dan sebagainya pada zaman pemerintahan Kabupaten Tangerang. Tiba-tiba terbentuk Kota Tangerang Selatan, di mana saat pemerintahan Kota Tangerang Selatan ini ternyata tanah saya dijadikan situ melalui Perda tahun 2011 nomor 15. Tanah saya yang bersertifikat dijadikan situ tanpa dasar yang kuat, tanpa dasar hukum yang jelas, tanpa pemberitahuan kepada saya sebagai pemilik tanah yang sah, dan tanpa ganti rugi. Saya merasa dijolimi oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan ini. Karena apa? Karena saya tidak bisa memanfaatkan tanah ini sebagaimana mestinya, sesuai dengan undang-undang. Nah, saya sudah berkirim surat beberapa kali kepada pemerintahan Kota Tangerang Selatan ini. Ini sudah saya kirim surat sebanyak 5 kali. Tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Wali Kota Bapak Benyamin Daphni. Kemudian saya mengetahui bahwa dasar pembuatan perda itu, Perda nomor 15 tahun 2011 itu hanya berdasarkan surat dari Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat,
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane yang tanggal 30 November 2017 yang menyatakan bahwa tanah saya ini tetap harus dipergunakan sebagai tampungan air. Saya itu tidak mengerti nih. Perda terbit tahun 2011. Ada surat dari BBWS tahun 2017. Jadi saya sendiri bingung. Masa pembuatan perda didasarkan oleh surat? Seharusnya pembuatan perda itu harus dasarnya dengan undang-undang. Bukannya berdasarkan surat. Dan saya sudah konfirmasi kepada Direktur Jenderal ini. Mereka juga bingung. Mengapa kok Pemkot Tangerang Selatan membuat perda hanya berdasarkan surat? Nah, saya pun sudah mengajukan surat kepada BPN Pusat sebanyak 6 kali. Ya. Tetapi sampai dengan saat ini tidak mendapatkan tanggapan yang signifikan. Bapak bersurat ke Pak AHY? Yes, kepada Pak AHY. Kepada Pak AHY. Tujuan Bapak bersurat ke Pak AHY untuk apa, Pak? Untuk meminta pertanggungjawab. Kenapa kok tanah saya dijadikan situ? Karena dalam membuat perda itu ada persetujuan dari instansi BPN ini yang disebut persetujuan substansi. Andaikan BPN tidak memberikan persetujuan substansi, maka perda itu tidak mungkin terbit. Yang lucunya, BPN di sini bermuka dua. Di satu sisi BPN menerbitkan sertifikat yang sah, di sisi lain BPN juga menyatakan bahwa tanah saya yang bersertifikat itu adalah situ. Nah, saya tidak mengerti mengapa BPN bisa bertindak seperti ini. Jadi seperti ada kong-kali-kong antara BPN dan Pemkot Tangsel. Nah, kami pun sudah mendapatkan persetujuan, sudah menangkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Serang. Ini putusan Pengadilan Negeri Serang. Ini adalah putusan Pengadilan Tinggi Banten yang menyatakan bahwa tanah saya yang bersertifikat itu bukanlah situ kayu antap. Nah, saat itu Gubernur Banten, nah ini surat inkrahnya, bahwa tanah ini putusan itu sudah inkrah. Nah, Gubernur Banten memberikan surat keputusan Gubernur Banten tahun 2016 yang menghapus kayu situ antap dari daftar aset milik daerah Provinsi Banten. Oh, berarti tanah Bapak ini sudah melalui proses pengadilan? Sudah digugat di Pengadilan Negeri Serang bahwa tanah Bapak itu adalah bukan situ. Betul. Sudah ada putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa tanah itu bukan situ. Betul. Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Tinggi Banten juga mengatakan itu bukan situ. Betul. Lalu diperkuat oleh surat keputusan Gubernur Banten waktu itu Rano Karno ya. Betul. Bahwa tanah Bapak itu bukan situ. Betul. Tapi kenapa pemerintah Kota Tangerang Selatan bilang bahwa tanah Bapak itu situ? Nah, itu yang saya tidak mengerti. Saya sangat tidak mengerti mengapa. Padahal pemilik situ adalah Banten, Provinsi Banten. Pemiliknya sendiri mengatakan bahwa tidak ada situ kayu antap di tanah saya bukan situ. Nah, kok kenapa bisa-bisa pemerintah Tangerang Selatan menyatakan bahwa tanah saya itu situ? Berarti ada putusan pengadilan yang menguatkan Bapak kan? Betul. Tapi seharusnya pemerintah Kota Tangerang Selatan mengubah dong perdanya, menyatakan bahwa tanah itu bukan situ. Betul. Mestinya begitu sekarang. Betul. Maka itulah kenapa Bapak bersurat ke Wali Kota Pak Benyamin Daphni. Betul. Sama ke Pak AHY. Betul. Karena merekalah sebenarnya yang dua institusi inilah yang seharusnya bertanggung jawab. Iya. Terhadap proses kenapa tanah saya dijadikan situ. Jadi sebenarnya tanah Bapak itu adalah bukan statusnya masih SHG, tapi peruntukannya. Betul. Seharusnya itu adalah permukiman diubah oleh mereka menjadi situ. Sehingga itu merugikan Bapak. Betul. Yang lucunya lagi bahwa tanah sini dinyatakan sebagai situ hanya di atas kertas. Yaitu hanya di RT RW. Pada kenyataan di lapangan, Pemkot Tangsel tidak ada tanda-tanda sedikit pun ingin membuat situ di situ. Saat ini tanah ini masih ditanami oleh saya dengan tanaman-tanaman dan dikuasai oleh saya.
Jadi pemerintah kota Tangerang Selatan ini tidak juga mau memberikan izin, tidak juga mau memberikan izin yang diperlukan untuk membangun, tidak mau memberikan ganti rugi, tetapi tetap mempertahankan situ di atas kertas, yaitu di RT RW. Nah, kondisi tanah saya saat ini seperti ini. Ini tanah saya di sini. Ini pemukiman yang begitu padat sekali. Ini tanah saya, persis di atas tanah ini, seluas ini dijadikan situ. Padahal ini bukan situ pemukiman ya, nggak ada perairan ya. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Apakah waktu itu pemerintah Kota Tangerang Selatan kan mereka buat perdanya tahun 2011 yang menyatakan bahwa tanah situ, tanah Bapak itu situ. Apakah mereka pernah memberitahukan ke Bapak waktu mereka buat, ada perdanya nggak sih? Perda nomor berapa sih? Nomor 15 tahun 2011. Ya. Waktu mereka buat perda nggak pernah Bapak diberitahu bahwa tanah Bapak itu akan kami jadikan situ? Tidak sama sekali. Apakah Bapak diganti rugi? Tidak sama sekali. Sampai dengan saat ini tidak ada tanah-tanah sedikit pun ingin diganti rugi. Berarti tanah itu mandek nih, kondisinya tidak bisa dipergunakan oleh Bapak? Iya benar, 100% seperti itu. Berarti Bapak sudah bersurat ke Menteri AHY, sampai 6 kali Bapak bersurat, betul. AHY tidak pernah datang menemui Bapak. Betul. Padahal waktu perda itu dibuat ada persetujuan substansi dari Kementerian ATR BPN Pusat. Betul. Sehingga kemudian pemerintah Kota Tangerang Selatan berani mengubah tanah Bapak menjadi situ. Berarti kelakuan pemerintah Kota Tangerang Selatan ini membuat perda yang mengubah peruntukan tanah Bapak menjadi situ memang disetujui oleh Kementerian BPN Pusat. Betul. Dalam hal ini Dirjen ATR kan? Iya, betul. Nah, Bapak sudah tanya ke Dirjen ATR, mengapa kalian memberikan persetujuan substansi kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan? Pernah nggak ditanyakan itu? Sudah ditanyakan. Apa jawaban ATR, Kementerian ATR Pusat? Tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab mengapa. Kan katanya dia bilang begini, orang oknum yang di ATR BPN, bahwa tanah ini masih tanah saya itu masih bersifat, masih milik tanah saya. Hanya peruntukan yang diubah. Jadi begini Pak, jadi seperti misalnya saya punya uang 100 ribu rupiah. Ya enggak? Uang ini kan dikeluarkan oleh BI, sah digunakan di seluruh Republik Indonesia. Kemudian saya belanjakan kepada Bapak. Bapak bilang katanya uang ini tidak berlaku. Nah, tentu saya balik lagi dong ke BI tanya, Pak BI, Pak Bank Indonesia, kenapa kok uang saya ini yang Anda terbitkan tidak laku? Nah, apa yang kira-kira dilakukan oleh BI? Tentu mereka marah dong. Ya nggak? Kenapa kok siapa yang bilang bahwa uangnya tidak laku? Harusnya BI mendobrak Bapak. Ya nggak? Mendobrak, marah kepada Bapak. Mengapa kok uang yang bersertifikat tidak berlaku? Uangnya tidak berlaku. Dibikin juga BPN. Jadi ini agak rancunya BPN yang ngeluarin sertifikat SHGB tanah Bapak. Di mana kan tanah itu kan untuk dipergunakan kalau nggak bangun rumah, bangun ruko, ya kan, bangun apalah gitu, pembangunan lah. Mereka yang mengeluarkan sertifikat sebagai Bapak pemilik tanah, tapi mereka juga yang memberikan persetujuan substansi untuk mengubah peruntukan tanah Bapak menjadi situ. Betul. Jadi BPN seharusnya ikut bertanggung jawab dong kalau dalam hal ini. Betul. Faktanya Bapak bersurat ke AHY sampai kemudian AHY sekarang sudah tidak menjabat lagi, tidak pernah Bapak bertemu dengan AHY. Tidak pernah bertemu. Untuk mengklarifikasi permasalahan ini. Belum, tidak pernah. Jawabannya juga dari Dirjen ATR bahwa mereka seolah lepas tangan, tidak bisa memberi solusi. Betul. Betul, lepas tangan. Ya. Apakah selama ini terhadap tanah itu kan sudah tidak digunakan, Bapak tidak bisa menggunakan, mau ngapa-ngapain di tanah itu nggak bisa. Betul. Pertanyaannya, apakah Bapak bayar PBB-nya? Siapa yang bayar PBB-nya? Saya tetap bayar PBB-nya, karena kalau tidak dibayar, saya akan kena denda. Sampai hari ini Bapak bayar PBB-nya? Tetap membayar sudah selama PBB ini sudah dibebankan selama 38 tahun sejak terbitnya sertifikat ini. Sebelumnya sertifikatnya adalah sertifikat hak milik dan diubah pada tahun 2008 menjadi sertifikat hak guna bangunan. Berarti Bapak ini udah bayar PBB, udah bayar pajak ke negara, Bapak tidak bisa gunakan tanah Bapak
diubah oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan gara-gara menjadi situ tadi. Betul. Bapak nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Tidak ada ganti rugi dari pemerintah. Tidak ada sedikit pun dan tidak ada tanda-tanda ingin mengganti rugi. Sudah pernah ke BPN Kota Tangerang Selatan, kantor pemerintah, kantor pertanahan Tangerang Selatan, audiensi di sana. Sudah. Apa jawaban mereka? Jawaban mereka tidak ada yang tidak jelas. Dan jawaban mereka terakhir itu hanya lisan yang menyatakan bahwa Pemkot Tangsel ingin mengganti rugi. Tetapi bentuk ganti rugi seperti apa sampai dengan saat ini tidak pernah jelas. Kami pun pernah menanyakan, Bu, bagaimana ini mengenai tata cara penggantian ruginya? Dan tidak ada jawaban yang jelas. Oke, terus Pak, yang kalau masalah Bapak pernah mengajukan IMB, udah permohon-permohon di pengadilan sempat kan? Itu bisa diceritakan yang PT UN? Ya, yang PT UN ini. Jadi kami karena Pemkot Tangsel terus-menerus tidak pernah mau memberikan izin, makanya kami menggugat kepada PT UN Serang. Ya, gugatan fiktif positif. Dan terbitlah putusan petun yang menyatakan bahwa pemerintahan Kota Tangerang Selatan wajib memberikan izin-izin yang diperlukan oleh pemohon, yaitu kami, untuk mendirikan bangunan. Namun putusan ini pun tetap tidak dihiraukan oleh Pemkot Tangsel. Karena tidak dihiraukan, kemudian kami menggugat eksekusi ke Petun Banten. Terbit juga putusan Petun Banten yang tetap memerintahkan kepada Pemkot Tangsel untuk memberikan izin-izin yang diperlukan oleh pemohon. Artinya, putusan ini menguatkan putusan sebelumnya. Namun Pemkot Tangsel mengajukan PK, peninjauan kembali, dengan novum peta tahun 1928. Di mana peta tersebut sudah tidak berlaku seharusnya. Nah, dengan novum ini, MA memutuskan untuk membatalkan putusan di bawahnya. Sehingga permasalahan ini menjadi buyar lagi, menjadi tidak pasti lagi. Padahal seharusnya RT RW itu harus berdasarkan peta bakul sultanal yang terakhir. Itu ada undang-undangnya. Yang nggak harus menggunakan peta bakul sultanal terakhir. Tapi pengadilan memutuskan untuk menggunakan peta tahun 1928 khusus untuk tanah saya. Sedangkan untuk tanah lainnya itu menggunakan peta bakul sultanal. Ini yang saya nggak ngerti. Ya berarti kan poinnya Bapak sudah memohon untuk pemerintah Kota Tangerang Selatan mengeluarkan IMB kan. Betul. Untuk pembangunan di tanah Bapak. Iya. Tetapi pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan sewenang-wenangnya tidak mau memberikan IMB kepada Bapak. Betul. Bapak lalu menggugat ke pengadilan PT UN. Iya. PT UN kemudian memerintahkan pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mengeluarkan IMB kan? Betul. Tetapi pemerintah Kota Tangerang Selatan tetap tidak mau mengeluarkan. Yes. Karena menurut mereka tanah itu masih situ. Betul. Nah, kemudian mereka karena tidak mematuhi putusan PT UN Serang itu, mereka gugat lagi ke Mahkamah Agung. Betul. Peninjauan kembali. Betul. Berdasarkan bukti novum yang peta tahun 1908. Betul. Yang seolah-olah menyatakan tanah itu situ. Iya. Padahal Indonesia merdeka aja 1945. Betul. Masa sudah ada peta yang dibuat sedemikian rupa? Nah, peta itu tidak berskala, tidak ada keterangan di mana instansi yang membuat, tidak dibuat di kertas kalkir, ya. Dan sampai saat ini tidak diketemukan ada di mana peta tersebut, tidak tahu ada di mana. Oke, jadi sekarang keinginan Bapak seperti apa? Yang pengen Bapak mau dari tanah Bapak yang sudah berapa puluh tahun tidak bisa Bapak gunakan ini karena adanya tindakan dari pemerintah Kota Tangerang Selatan dan BPN ini, apa keinginan Bapak terhadap permasalahan ini? Kembalikan status tanah saya itu seperti semula, yaitu pemukiman. Karena tanah saya itu waktu dibeli itu adalah pemukiman statusnya. Dan semua surat-surat yang diperlukan untuk membuat perumahan sudah terbit, kecuali IMB. Oke, berarti keinginan Bapak selaku pemilik tanah, Bapak ingin
pemerintah Kota Tangerang Selatan mengembalikan tanah itu seperti semula menjadi pemukiman. Betul. Kemudian izin IMB-nya karena Bapak sudah banyak mengurus surat-surat untuk penerbitan IMB, untuk penerbitan perumahan, cuman IMB, tapi mereka masih ngotot nggak memberikan karena mereka merasa itu situ, sehingga kemudian Bapak ingin dikembalikan menjadi pemukiman. Betul. Oke, jadi melalui kesempatan ini kami meminta untuk pemerintah Kota Tangerang Selatan, siapapun nanti wali kotanya, untuk segera mengubah tanah beliau ini kembali menjadi pemukiman. Karena beliau sudah mengurus izin, sudah banyak keluar duit, sudah bayar pajak, beliau ingin memberi kontribusi kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam hal ini pembangunan perumahan. Dan kepada Menteri ATR Kepala BPN Pusat, dalam hal ini Pak Nusron Wahid. Pak Nusron Wahid, ini Pak, ini tanggung jawab perkara ini Pak. Tindakan pemerintah yang sewenang-wenang terhadap masyarakat pemilik tanah. Bapak harus perhatikan Pak, sudah banyak kasus tanah begini, pemerintah zalim mengambil tanah-tanah masyarakat, mengubah peruntukan tanah-tanah masyarakat. Ini sudah sering terjadi, tetapi pemerintah seolah menutup mata. Apalagi kata beliau sudah pernah bersurat kepada Wali Kota Tangerang Selatan waktu itu Pak Benyamin Daphni, sampai 5 kali beraudiensi. Pak Benyamin Daphni-nya selaku Wali Kota tidak pernah datang menemui beliau. Sudah pernah bersurat kepada Menteri Agus Harimurti Yudhoyono untuk beraudiensi. Karena di sini ada tanggung jawab BPN. Mengapa BPN mengeluarkan persetujuan substansi untuk mengubah peruntukan tanah milik PT HKP menjadi situ? Sehingga atas dasar itulah pemerintah Kota Tangerang Selatan mengubah tanah beliau. Ini kan sebuah tindakan yang zalim, tindakan yang sewenang-wenang. Maka dari itu Pak AHY, karena Anda bukan lagi sebagai menteri, disurati 6 kali bersurat, Bapak tidak menanggapi keluhan beliau. Bapak lebih menanggapi keluhan daripada Nirina Zubir sebagai bentuk pencitraan. Maka karena itu kami sebagai masyarakat, tolong Pak Nusron Wahid, ini diperhatikan Pak, tugas Bapak sebagai Menteri Kabinet Merah Putih untuk menerima audiensi beliau. Karena AHY disurati 6 kali untuk beraudiensi mempertanyakan kejelasan status tanah beliau ini, tidak pernah ditanggapi. Karena itu kami meminta kepada Menteri Nusron Wahid, tolong Pak Nusron Wahid, sekali lagi Pak Nusron Wahid, Menteri ATR BPN yang baru, dan Prabowo Subianto, dalam waktu sesegera mungkin tanah beliau ini harus dikembalikan menjadi pemukiman. Karena ini sudah lama, sudah membayar pajak beliau ini. Sampai hari ini tanahnya tidak dapat dipergunakan. Ini kezaliman, kebiadaban yang terjadi di negara ini terhadap tanah milik masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Silakan Pak, ada yang terakhir Bapak ingin sampaikan. Ya, Bapak Menteri ATR BPN yang baru, Pak Nusron Wahid, seharusnya Bapak membatalkan persetujuan substansi ini agar supaya tanah ini bisa kembali ke pemukiman. Karena kalau tidak ada persetujuan substansi dari Kementerian ATR BPN, perda ini tidak mungkin terbit. Bapak telah menerbitkan sertifikat hak guna bangunan. Mengapa Bapak juga menyatakan bahwa tanah yang bersertifikat itu situ? Kok lucu gitu loh. Kepada Pemkot Tangsel, tolonglah Pak. Kami sudah berjuang selama 16 tahun untuk memperjuangkan masalah tanah ini. Bapak tidak mempunyai bukti sedikit pun kalau tanah saya ini situ. Tetapi Pemkot Tangsel tetap mempertahankan kalau tanah ini situ. Untuk apa? Saya tidak mengerti untuk apa. Mungkin Bapak pengacara bisa memprediksi untuk apa sih sebenarnya mereka itu berbuat seperti ini. Ya kalau kita lihat dalam konteks ini kan tanah itu kan HGB masih berlaku. Ini dugaan saya mereka ingin menguasai tanah itu untuk dikuasai oleh negara. Makanya saya katakan bahwa mengapa tanah Bapak itu diubah, ada potensi bagi negara untuk memanfaatkan tanah Bapak secara sewenang-wenang. Itu sebenarnya kalau kita lihat niatnya. Karena buktinya sampai hari ini tanah itu tidak bisa, mereka tidak datang kan untuk melihat tanah itu, tidak pernah mereka itu hanya ngomong aja itu situ, tapi tidak dimanfaatkan. Betul. Padahal itu tanah Bapak. Berarti kan ada tujuan negara supaya mengambil alih tanah itu apabila sertifikat HGB-nya habis, dan Bapak disitulah makin terzalimi. Nah karena itu kami minta pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui wali kota yang baru nanti dan Pak Nusron Wahid, tolong Pak, ini didiskusikan kembali karena dua tindakan kalian telah
mengakibatkan tanah masyarakat, rakyat yang sudah punya sertifikat harus dijamin kepemilikannya. Ini berdasarkan Undang-Undang 45, konstitusi menjamin persamaan hak, menjamin, melindungi hak daripada warga negara. Jadi kami berharap Pak Nusron Wahid dan Pak Wali Kota Tangerang Selatan yang baru untuk segera mendiskusikan masalah ini. Terima kasih. Semoga ini menjadi perhatian bagi Pak Nusron Wahid selaku Menteri ATR yang baru dan Wali Kota Tangerang Selatan yang akan baru nantinya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.